kemarin ada tamu yang kesini tuh kaget, sampai kaget gitu. Makan harang asem di sini tuh, wih, Mas, parah loh bedanya gitu. Parahnya nggak enak atau gimana nih ya? Ya beda aja gitu. Di Jakarta kurang medok, guys. Pasti lah ya, bosku. Yang di sini yang masak ibu langsung tau. Dia yang punya resepnya dan lain-lain. Saya Bigot, saya pemeluk Kedai Rukun dan Mugorame saat ini. Saya anaknya ibu yang lagi masak di dapur belakang. Kebetulan diamanati buat bikin Kedai Rukun, buat menyambung hidup kami-kami yang ada di rumah. Kalau sekarang ini saya lagi justru malah fokusnya di Mugorame ya kalau saat ini ya. Kalau di Rukun sih saya hanya sebagai helper, server gitu-gitu aja, membantuin teman-teman yang bekerja di Rukun. Tapi daily rutinnya sih sebetulnya lebih fokus ke Mugorame. Pendidikan terakhir saya di desain komunikasi visual sejujurnya, tapi menyimpang jauh dari Kedai Rukun saat ini ya. Terus kemudian setelah bekerja di studio desain gitu, terus kemudian saya memilih jalur yang agak lain gini, jadi barista gitu. Tapi justru malah itu jadi gate awal buat bikin Kedai Rukun sih. Saya jadi barista yang nggak barista juga ya, saya cuman penyeduh kopi lah waktu itu. Terus dari situ belajar. Itu di 2016 saya masuk di dunia kopi ya, kecil-kecilan sih. Gitu. Terus akhirnya sempat pengen memutuskan untuk serius di kopi, cuman ada trigger lain yang akhirnya mendorong saya buat masuk ke dunia baru yang saya bikin sendiri kali ya. Gitu. Masa kecil sih normal kayak mas-masnya kali ya. kayak anak-anak zaman dulu gitu, sama aja. Cuman yang lekat banget di memoriku waktu kecil itu justru di hal-hal yang bersinggungan sama masakan. Nggak melulu soal dimasakin sama ibu. Dimasakin ibu sih rutin ya, hampir setiap Sabtu Minggu gitu, ibu setelah kerja gitu dia masakin tuh pasti. Cuman lebih banyak memori soal diajak makan ke tempat, ke warung A sama bapak gitu. Jadi punya memori yang cukup banyak soal masakan waktu itu ya. Terus akhirnya nempel juga sampai hari ini gitu. Sampai akhirnya saya buka sendiri gitu ya, referensinya dari masa kecil gitu. Itu yang cukup penting sih. Akhirnya tak pikir-pikir, memoriku zaman kecil soal warung makan itu ternyata oke juga ya. Pernah diajakin makan bronkos gitu, walaupun ibuku juga bikin bronkos gitu, tapi lekat banget kayak wah aku pengen bikin warung yang ada menu bronkosnya deh, yang kayak warung itu ya. Gitu. Jadi rumah ini tak lihat dulu. Rumah ini tuh bentuknya dari dulu ya gini aja, nggak tak tacap gimana, cuman tak bersihin, tak cat yang ngelotok gitu. Terus aku ngeliat kan kayak apa ya yang pas dari rumah ini ya, rumahnya di kampung gitu tuh. Kepikiran lah warung Rukun tadinya tuh, warung Rukun. Cuma kok warung ini kok warung kelontong ya. Naming warung tuh warung kelontong ya. Apa yang lebih spesifik dan puitik ya. Gitu. Wah, kedai gitu ya, menarik ya. Kedai Rukun ya. Itu simply sih sebenarnya,
nggak yang tak pikir panjang gitu. Karena aku ngasih naming tuh juga ngelihat tempat dan lain-lain sih, ambience di sekitaran sini kayak gimana gitu. Kalau mau tak bikin agak kebaratan yo kita nggak pas ya gitu. Terus ya wis lah dari rukunnya wis sip lah gitu. Di dalam itu tadinya nggak tak pakai, jadi by accident aja ketika hujan yang tak pakai kan cuma sini tok nih, ruangan luar ini kan nggak nampung teman-teman yang datang toh. Akhirnya ya pelan-pelan tak buka deh, tak bersihin gitu, jadi ada space gitu. Ini by accident aja sebenarnya, pengen gue cuma warung di halaman aja udah gitu. Rukun itu saya create 2018, lahirnya 2018, idenya sih udah 2017 akhir setelah aku masih bekerja gitu, masih bekerja jadi barista gitu, ibu juga masih bekerja di bengkel motor gitu. Akhirnya muncul keinginan untuk bikin sendiri gitu, namanya warung kedai rukun. Itu aku udah kepikiran. Berjalan 2 tahun aku sempat bekerja lagi, aku jadi barista lagi nih, karena belum sempat tuntas menyelesaikan pengetahuan di kopi-kopian nih. Jadi rukun 2 tahun tuh aku tak tinggal kerja, jadi aku pengen jadi barista lagi deh, karena biar komplit dulu ilmunya gitu. Someday rukun pengen bikin kopinan tuh aku udah cepat tuh, udah siap gitu. Waktu pandemi itu aku pengen belajar masak sebenarnya, cuman tetap nggak boleh karena ya house rules-nya di dapur tuh cukup sensitif ya. Jadi buat bantuin tuh kayak nek ibu tuh wah nggak ngerepoti gitu. Ada perasaan-perasaan gitu. Nah terus akhirnya aku ketemu partner, terus aku ngobrol soal kegelisahanku. Aku pengen belajar masak, tapi sembari belajar masak aku sekalian bikin warung aja deh, biar nggak rugi ilmunya gitu. Ya udah 2022 itu kami buka Mugorame sama partner sama temanku gitu. Sambil berjalannya waktu belajar masak, udah merasa bisa. 2023 coba bikin sesuatu yang lain dengan aku pegang sendiri masakannya, ya aku bikin Pak Gampang gitu. Jadi rukun 2018, Mugorame 2022, 2023-nya aku bikin Pak Gampang, ayam Pak Gampang gitu sih. Waktu itu ya karena punya keinginan buat bikin sendiri gitu, tapi nggak tahu mau bikin apa ya. Waktu itu cuma pengen bikin warung kopi aja yang ada makanannya. Nah, justru awal-awal itu malah yang terbranding dengan sengaja gitu, itu warung kopinya. Warung kopi yang ada menu makanannya. Menu makanannya juga cuman 3 kalau nggak salah ya. Ada brongkos, bakmoy, sama sayur deso. Itu tuh cuman pelengkap buat warung kopi aja. Nah, sering berjalannya waktu kok merasa merasa masakannya tuh jadi tidak tersentuh sama orang ya. Mungkin orang kesini cuma pengen ngopi kali ya, nggak pengen makan gitu. Nah itu wah, secara bisnis kok seperti tidak muter ya. Gitu. Terus akhirnya ya 2000 berapa ya, 2018 akhir lah aku itu terus wah kita rukun harus tak switch deh gitu. Sebenarnya tuh ini rumah tuh dulu buat warung kelontong sama Simba gitu. Terus sebenarnya juga ini tuh meeting pointnya orang-orang sebelum ronda, bapak-bapak sini sebelum ronda, malam-malam gitu. Jadi ide buat bikin rukun itu kayak wah aku ngusir bapak-bapak ini buat pindah tongkrongan enggak ya gitu. Sempet gitu. Tapi terus ngobrol sama bapak, wis silakan lah bikin wae gitu. Ya wis lah. Aku cuman pengen bikin warung yang makanannya itu yang ibuku biasa masak aja. Jadi nggak usah mikir-mikir panjang buat masak apa ya gitu. Ya wis yang mamah biasa masak aja lah. Opol, brongkos, bakmoy, sama sayur deso itu udah
udah medok lah bahasanya, udah di luar kepala, nggak usah ngulik malah, udah langsung aja sikat. Rukun namanya kedengaran sama yang di sekitaran sini dulu lah, dan meledaknya itu justru pandemi 2019. Rukun apa bahasanya, viral ya, viral itu di 2020, jadi itu masih pandemi sih, tapi udah agak longgar gitu kan, udah nggak lockdown, terus kayaknya stasiun udah mulai pada dibuka. Nah itu orang umum yang dari luar kota tuh mulai datang ya. Kami diuntungkan dari media sosial hari ini sih, itu lumayan ngebentuk rukun sampai hari ini sih. Oke, untuk teman-teman yang mau ke kedai rukun, rukun berlokasi di Gang Darussalam, Jalan Wates kilometer 2. Kalau ke sini naik motor aja karena nggak ada parkiran mobil, apalagi pesawat. Monggo. Terus ini kedai rukun lagi ganti konsep, sekarang prasmanan bentuknya, jadi ambil sendiri dulu, kita yang ambilkan nasi dan lain-lainnya. Sekarang bisa ambil sendiri, nasinya ada di depan, terus beberapa sayurnya juga ada di sebelah kiri sini. Jadi teman-teman bisa ambil langsung menu prasmanannya. Ini nasi rames, tapi untuk main menunya kayak harang asem, bakmoy, brongkos gitu nanti kita yang ambilkan gitu. Nah ini bentuknya sekarang kayak gini. Nah ini ibu saya ibu yang masak. Sebenarnya rukun itu nyawanya beliau ini, jadi saya cuman makeup artisnya rukun aja. Man behind-nya tetap ibu saya yang masak. Jadi brongkos, bakmoy, sama sayur desa ya waktu itu ya. Itu tuh beliau yang masak, menu-menu dari zaman saya masih kecil dibawa sampai sekarang gitu ya. Iya betul. Iya betul. Terus dijelasin masaknya di mana? Masaknya awal-awal kita masak di sini, pertama kali buka kita di sini. Selanjutnya berkembang untuk kebutuhan meningkat. Lebih banyak lagi masaknya. Kita memakai beberapa tungku. Di sini ada berarti 4 tungku, yang di situ 2 tungku. Kemudian masih kita tambah lagi di pojok sana, supaya bisa mateng secara bersamaan. Jadi kita ya bolak-balik mondar-mandir, bumbunya di sana, tungkunya di sana, lari sana, lari sini, lari sana. Kadang itu yang menjadi apa ya? Seperti hiburan. Tahu-tahu sudah siang, tahu-tahu sudah banyak pengunjung, nggak kerasa sudah makin siang, makin penuh pengunjung. Seperti itu. Jadi ya dari awal prihatin kita dulu, ya, dulu seperti ini. Dulu cuman sepeta ini aja, terus dari kemudian dan berkembang di sini. Menunya pandemi itu menunya makin banyak, jadi pandemi itu makin ngulik menu kan, yang tadinya cuma 3 menu, terus akhirnya nambah 4-5 menu, akhirnya dapurnya juga digedein. Nah, ini tempat produksi kami. Jadi total hampir berapa masakan ya sekarang ya? 10, sekarang ya 10-15, karena menunya berganti-ganti setiap hari. Jadi kalau ada yang tanya menunya apa hari ini ya, tanyanya ke beliau ini. Karena saya juga nggak tahu hari ini masak apa. Tahu-tahu cuma gitu. Telepon. Tahu-tahu udah matang aja, ada mangut lele, oke. Gitu. Ini telur kecap. Ini buat bakmoy. Yang paling banyak menyita waktu itu masak bakmoy sama masak brongkos. Itu bener-bener waktunya panjang. Jadi kalau nggak sampai tanak bener itu kita koyone kira mantep ya mas. Nggak sampai ngelendi gitu itu kayaknya. Sing ngicipi we nggak pede jual. Iya, kita memang harus olah-alik. Ya. Terus ini ada apa sih? Ini harang asem. Ya. Terus jadi satu waktu di pagi sampai jam 11 tuh ibu masak hampir 10 menu. Jadi ya begitulah. Ya lari sana lari sini. Lari estafet sih. Kalau pakai areng ini bisa disambi yang jelas.
Terus nek pengen dicepekke ya iso disengkakke. Yo, piye. Pasi. Oh iya. Langsung mateng. Nek nggo selo-selonan ya sisambi kan kalau apa nggak buru-buru kan nggak kita jok arengnya, nggak usah ditepas-tepas, matang dengan tanak sendirinya. Yeah. Kalau pakai kompor gitu kan nek radio olek bawahnya kosong. Gitu. Jadi yo karena ini tungku juga udah peninggalan dari Simbah dulu sih, makanya dia di sini terus gitu, nggak dipindah kemana-mana. Iya, mau dipindah juga berat gitu. Jadi karena udah ada 2 tungku gitu harus pakai lah tungkunya buat nambah-nambah gitu sih. Tapi terutama menu-menu yang masaknya lama kami masih pakai tungku. Jadi kayak brongkos gitu kan dia masaknya lama tuh. Kalau pakai kompor boncos sekali, berasa. Gitu. Cukup 1 ya. Iya. Bakmo itu gasnya nggak cukup 1 loh, Mas. Nah, apalagi bakmo karena masaknya kuantiti banyak tuh. Lama. Gitu. Yang tak pelajarin banget itu justru malah masaknya ya, bukan masak secara teknis ya, tapi semangat buat masak terus tuh loh. Nah itu kan yang tak pelajarin dari ibu tuh. Ibu tuh kan nggak mau libur dia. Dia nggak pernah mau libur dia. Dia kalau lebaran tuh pengen buka, wah tapi kan ya capek atau badan harus istirahat juga kan. Nah rukun ini tuh justru aku malah belajar soal ngelola produk aja, ngelola produk masakan gitu. Kalau marketing ini aku sambil berjalan juga dari teman-teman gitu. Gimana sih marketing hari ini gitu. Tapi yang titik beratnya adalah di produk gitu. Karena ya orang kesini karena masakannya nggak sih, bukan karena tempatnya yang gimana, fasilitas yang nggak ada gitu, wifi juga nggak punya gitu, toilet juga kotor-kotor aja sih kayak rumah biasa gitu, nggak yang gimana gitu. Ujung-ujungnya dari aku bikin Mugorame Pak Gampang itu ujung-ujungnya tuh nanti aku tetap kesini kok, aku tetap nerusin someday ibu capek buat masak itu kan, ya yang gantiin tetap aku tuh, supaya aku siap nanti ketika waktu ibu udah mulai capek gitu ya wis sih, ini tak lepas. Aku balik lagi di rukun sih. Justru malah ya harapanku yang 2 ini bisa jalan, alhamdulillah ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, karena tujuanku buat nerusin rukun kok gitu. Jadi Mugorame itu altarku buat bantuin masak di rukun. Nggak bisa nih, belum bisa nih. Ya aku bikin kecil-kecil lagi lah. Kecil-kecilan dulu deh gitu. Oke, kita beralih ke sebelah, ada warung satu lagi, ada Mugorame. Silakan. Yes, ini jadi cuman berdekatan ya, cuman sebelahnya persis kedai rukun sih. Ada ini warung eksperimen yang saya bangun lagi gitu untuk ngesup menu di kedai rukun. Menunya saat ini kami pengen berubah konsep gitu, enggak konsep ya, menunya pengennya berganti-ganti ngikutin rukun. Jadi untuk beberapa bulan ini kita masih running menu kue tiaw dan bakmi Jawa gitu. Bakmi semi Jawa sih karena nggak pakai areng masaknya, terus nggak pakai ayam kampung gitu, cuman ya bakmi ala-ala lah. Terus ini ada Mas Abi buat bantuin saya untuk masak di Mugorame gitu. Jadi menu di Mugorame itu ada 4 ya, ada 4 menu. Ada kue tiaw kuah, kue tiaw goreng, terus kemudian ada bakmi kuah sama bakmi goreng gitu. Temanku jago masak
apa Asian food gitu loh. Nah tadinya emang nggak pengen ke arah situ, cuman karena belajarnya waktu itu Asian food, ya udahlah main Asian food. Nah sampai saat ini pun tetap masih di jalur Asian food, cuman karena sekarang udah pindah di dekat Rukun nih, nah aku ngebawanya biar ngeblend sama Rukun yang cukup Jawa gitu ya. Aku akhirnya tak tampilin dikit-dikit menu kayak bakmi Jawa gitu, tapi ya tetap ala-ala Mugorame ya. Jadinya apa ya, supaya Rukun dan Mugorame tetap kelihatan di satu arena gitu, di satu lingkungan gitu. Makanya si Mugorame sekarang ini tak bawanya ke arah yang ya nyerempet Jawa dikit lah gitu, bikin bakmi Jawa gitu. Tapi tetap stylenya Asian food Mugorame gitu. Rukun di Jakarta itu sebenarnya juga kakakku pengen bikin warung di Jakarta gitu. Yang pertama dilirik itu Mugorame sebetulnya, belum Kedai Rukun. Cuman karena waktu itu pilotnya Mugorame ada banyak ini, terus pakai Rukun wae lah, karena Rukun punya aku sendiri gitu kan. Nah, terus masakannya apa pertanyaannya? Ya udah, masak yang kalian bisa aja, nggak harus sama kayak di Rukun Jogja gitu. Nah akhirnya muter-muter di Jakarta, kita nemu di Blok M Square tuh yang apa sih namanya, Pujasera. Karena di sana yang pegang bukan ibu ya, jadinya yo pasti berbeda dari yang di Jogja gitu. Kemarin ada tamu yang kesini tuh sampai kaget gitu. Makan harang asem di sini tuh, wih mas parah loh bedanya gitu. Parahnya nggak enak atau gimana nih ya beda aja gitu. Nggak di Jakarta kurang medok, guys. Pasti lah ya maksudku. Yang di sini yang masak ibu langsung atau dia yang punya resepnya dan lain-lain. Wes lah rapopo lah. Kedai Rukun di Jakarta itu buat leafletnya orang biar ke Jogja aja. Katalognya lah ya, katalog awalnya lah ya, biar orang Jakarta tetap ujung-ujungnya tetap ke Jogja sih, gitu aja. Warung-warung yang udah tak lahirkan gitu, pengen ngumpul di satu tempat aja lah. Ngumpul di nggak usah jauh-jauh kemana-mana deh, biar di dalam satu area sama Kedai Rukun. Makanya Mugorame beruntung dapat kontrakan yang di sebelah Rukun persis gitu. Pun Mugorame Pak Gampong juga mau tak tarik ke sini. Akhirnya Rukun nanti punya tiga menu lah ya. Pagi ada mie ayam gitu, siang ketemu nasi sayur gitu, malamnya ketemu bakmi Jawa sih. Pengennya gitu, kurang ronde aja nih. Rukun itu buka jam 1 siang. Sebenarnya telat ya, orang makan siang tuh jam 11, jam 12. Kami malah bukanya jam 1 siang gitu. Di Instagram gitu, buka jam 1, orang tetap datang jam 11 sih. Dan itu kita nggak mungkin nolak, kecuali memang kita belum benar-benar siap ya, belum ada masakan yang bisa disajikan gitu ya, kita tolak sih. Tapi selama ada menu-menu yang udah siap ya, jam 12 gitu kita udah siap nge-serve gitu sampai jam 9 malam. Nah terus disusul Mugorame jam 4 sore sampai jam 9 malam sementara ya. Sebetulnya nggak harus ke Rukun sih, pun nggak harus ke Mugorame. Cuman kalau pengen nyobain masakan rumah saya, silahkan main ke Kedai Rukun. Ini masakan versi rumah saya ya, beda dari rumahnya masnya, beda dari rumahnya teman-teman yang lain gitu. Barangkali someday kita bisa bertukar masakan yang rumahnya masnya gitu, atau masakan ibunya masnya. Bisa aja. Jadi selamat menikmati Rukun apa adanya aja, dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian bentuknya. Monggo.